Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Renatri Aprilia dengan NIM 090213820250 dari kelas Teknik Informatika Bilingual B angkatan 2020, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai image processing operation, yang mana ini merupakan final text dari mata kuliah pengolahan citra digital, yang mana dosen pembimbingnya adalah Pak Fahru Razi. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai image enhancement. Oke, jadi image enhancement ini adalah suatu proses untuk mendapatkan citra yang lebih mudah diinterpretasikan oleh mata manusia, atau bahasa asingnya yaitu Human Visual System, yang mana proses ini merupakan salah satu proses awal dalam pengolahan citra, atau yang lebih dikenal dengan image pre-processing. Oke, jadi secara sederhana, image enhancement ini adalah perbaikan kualitas citra atau gambar. Apa sih tujuannya? Tentu saja tujuannya itu untuk memperoleh citra yang lebih sesuai digunakan untuk aplikasi lebih lanjut. Misalnya, untuk mengenali objek di dalam suatu gambar. Oke, mengapa sih kita memerlukan image enhancement? Oke, alasan-alasannya itu yang pertama, yaitu karena citra itu mengandung draw atau noise. Kemudian yang kedua, karena citra itu terlalu terang ataupun gelap. Bisa jadi karena juga kabur ataupun blur, dan juga karena gambarnya itu sendiri kurang tajam. Kemudian alasan yang ketiga, ini karena adanya cacat saat akuisisi gambar. Cacat tersebut ada dua kemungkinan. Yang pertama karena objek dan juga yang kedua karena lensa. Oke, kalau objek itu, karena adanya motion blurring, kemudian kalau pada lensa, itu karena adanya object blurring atau background blurring. Ada proses-proses pada image enhancement, yaitu yang pertama image brightening, kemudian image negatif, contrast stretching, image smoothing, sharpening edge, dan juga pseudo coloring. Dan juga masih banyak lagi, namun tentu saja kita tidak akan membahas satu persatu. Oke, yang lebih dikenal di sini yang tidak asing ada image brightening atau kecerahan citra, kemudian image negatif atau citra negatif, kemudian ada sharpening edge atau pendeteksian tepi, yang mana image brightening dan sharpening edge ini akan kita bahas di video kali ini. Ada proses, pasti ada metode-metode pada image enhancement. Oke, metode-metodenya terbagi menjadi dua, yaitu secara ranah spasial dan juga dengan ranah frekuensi. Apabila dengan menggunakan ranah spasial, itu dilakukan dengan cara memanipulasi secara langsung piksel-piksel yang ada di dalam suatu citra. Kemudian, kalau ranah frekuensi, yaitu dilakukan dengan mengubah citra terlebih dahulu dari ranah spasial tadi ke ranah frekuensi. Barulah kemudian dilakukan manipulasi nilai-nilai frekuensi tersebut. Di sini terdapat link code atau lebih, jelasnya langsung saja kita buka, link code daripada image enhancement. Oke, ya. Di sini pada line pertama itu ada import CV2, yang mana di sini tentu saja saya menggunakan library si OpenCV. Ada banyak library lain misalnya, ada library Matplotlib, kemudian ada library, Pillow, dan banyak lagi. Oke, namun, kali ini saya menggunakan library OpenCV. Oke, lanjut di sini ada from Google Colab Page, yang mana ini merupakan function untuk, memanggil dari import CV2 itu sendiri. Karena kita di sini menggunakan, tools Google Collaboratory. Apabila kita menggunakan, tools lain seperti mungkin Visual Studio Code atau Jupyter Notebook, tentu saja kita, melakukan penginstalan dari, command prompt atau terminal dengan cara pip install pip install CV2. Oke, lanjut pada line kedua ini ada image img, sama dengan CV2.imread. Dan ini memanggil, gambar yang sudah kita masukkan, yaitu di sini ada IMG1.
Lanjut untuk menampilkan gambar, kita menggunakan function CV2 I'm show. Oke, ini gambarnya, ini gambar asli. Kemudian image enhancement-nya untuk kualitas citra yang lebih baik adalah seperti gambar berikut ini, tidak ada blur, tidak ada motion dan sebagainya. Oke. Oke, lanjut. Hmm. Selanjutnya, oke ini yang ditunggu-tunggu nih. Ada edge detection atau pendeteksian tepi. Jadi definisinya bisa dilihat yaitu deteksi tepi atau edge detection adalah suatu proses yang menghasilkan tepi-tepi dari objek-objek citra. Tujuannya adalah untuk memperbaiki detail dari citra yang kabur yang terjadi karena error atau adanya efek dari proses akuisisi citra tadi yang yaitu si lensa dan juga si objek. Kemudian bagaimana cara melakukan edge detection ini? Oke, pendetection TP ini dapat dipahami dengan cara pendekatan kalkulus diferensial karena perubahan intensitas yang besar dalam jarak yang singkat dipandang sebagai fungsi yang memiliki kemiringan yang besar. Oke, jadi pada edge detection ini juga terdapat operator-operator nih. Yang pertama yaitu ada operator Sobel, kemudian operator Roberts, yang ketiga operator Prewitt, dan yang keempat operator Chani. Oke, yang si kalkulus diferensial ini itu menggunakan operator Laplace. Oke, lanjut ke link code agar lebih jelasnya. Mari kita buka. Oke, oke. Jadi di sini ada contoh dari edge detection itu sendiri. Oke, di sini masih sama. Tadi saya menggunakan library OpenCV. Ini juga masih sama. Ini gambar aslinya artis Korea ya. Oke, di sini saya menggunakan operator Chani. Mengapa saya menggunakan operator Chani? Itu dikarenakan operator ini adalah operator yang paling populer pada metode edge detection. Oke. Oke, CV2 with K, CV2 destroy all windows untuk menampilkan gambarnya. Oke. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya mengenai citra biner. Oke, citra biner ini adalah citra yang hanya mempunyai dua nilai derajat keabuan, yaitu hitam dan juga putih. Adapun metode dari citra biner yaitu dengan menggunakan metode thresholding, yaitu merupakan salah satu metode sederhana dalam transformasi citra dari citra grayscale untuk membentuk citra biner. Sebuah citra digital yang hanya memiliki dua kemungkinan warna pikselnya hitam dan putih. Jadi citra biner ini warnanya cuma dua nih, hitam dan juga putih. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat gambar berikut ini, berikut ini. Oke, oke. Di sini masih sama. Saya menggunakan library OpenCV, ini juga masih sama. Ya, gambarnya ada red panda. Kemudian di sini baris image shape 01. Ini untuk membuat ukuran dari si gambar red panda ini. Oke, ini algoritmanya if pixel lebih dari 90. Kemudian ini adalah potongan dari si thresholding itu sendiri. Oke, lanjut, tidak perlu dijelaskan mungkin ini algoritmanya. Algoritma ini bisa digunakan tidak hanya pada Python, tapi juga bisa digunakan pada Java, C++, MATLAB, dan sebagainya. Ini juga masih sama untuk agar bisa menampilkan gambarnya. Oke, selanjutnya. Kemudian ini hasilnya. Hanya ada warna hitam dan putih dari gambar aslinya tadi. Ada warna hitam, apa ini coklat.
emas, hijau. Oke, namun setelah dikonversi ke citra biner hanya terdapat dua warna yaitu hitam dan juga putih. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai konversi warna. Oke, jadi definisinya nih, konversi warna pada proses pengolahan citra digital sering digunakan untuk mendapatkan fitur tertentu. Oke, persepsi visual citra berwarna atau color image umumnya lebih kaya dibandingkan dengan citra hitam putih atau grayscale. Karena itu, citra berwarna lebih disenangi daripada citra hitam dan juga putih atau citra biner tadi. Citra berwarna ini menampilkan warna objek seperti warna aslinya, meskipun tidak selalu tepat demikian. Oke, jadi konversi warna ini seperti yang tadi kita hanya biasanya mengetahui grayscale, kemudian citra biner yaitu hitam dan putih. Namun pada kali ini ada banyak warna dari image processing. Oke, ada beberapa warna yang akan dijelaskan melalui link code berikut ini. Oke. Nah, oke, ini dia. Oke, import CV2 ini masih sama, saya masih menggunakan library OpenCV. Ini juga masih sama untuk menampilkan gambar. Ini gambar aslinya. Ini gambar binturong. Oke. Kemudian ini untuk proses mengubah warna dari BGR to HSV. Jadi HSV ini untuk mendefinisikan warna dalam terminologi hue, saturation, dan value. Value. Sorry. Oke. Ya, ini ini caranya. Oke, ini aslinya untuk mengubah gambar dari BGR ke warna-warna lain itu hanya perlu diganti saja di bagian sini. Jadi misalkan kita hendak mengubah warna BGR to grayscale misalkan, cukup diganti saja HSV menjadi grayscale. Ya, ini warna HSV, hue, saturation, dan juga value. Oke, lanjut di sini saya mengubah gambar BGR to grayscale. Oke, sama. Oke, ini warnanya warna abu-abu. Kemudian BGR. Oke, sebelum lanjut ke HLS, saya lupa menjelaskan sedikit mengenai grayscale. Jadi grayscale ini seperti yang sudah disebutkan tadi warna abu-abu. Ya, benar sekali. Jadi grayscale ini adalah suatu istilah untuk menyebutkan suatu citra yang memiliki warna abu-abu, hitam dan juga putih. Di sini masih terdapat warna warna putih, di sini juga masih terdapat warna hitam dan juga namun secara penglihatan mata ini warnanya abu-abu ya. Oke. Hampir mirip dengan citra biner. Lanjut ke mengubah gambar dari BGR to HLS. Oke. Nah, tadi kan yang diubah di ujungnya aja. Oke, jadi yang di ujungnya ini diganti menjadi HLS. Jadi HLS itu apa sih? HLS atau HSB itu adalah model warna dengan singkatan hue, saturation, dan juga brightness yang merupakan model warna yang dibuat berdasarkan persepsi manusia terhadap warna. Nah, selain disebut dengan HSB, jadi itulah namanya diganti juga dengan HLS yang lebih dikenal yaitu hue, lightness, dan juga saturation. Ya, ini warnanya ini sama seperti aplikasi-aplikasi yang digunakan, misalkan seperti uh, PixArt dan lain sebagainya yang sudah ada di Play Store. Kemudian mengubah gambar dari BGR to YCRCB. Jadi YCRCB ini apa? Oke. Jadi ini merupakan suatu keluarga ruangan warna yang digunakan sebagai bagian dari color image pipeline dalam sistem video dan fotografi digital. Nah, biasanya ini warna ini tampak tidak asing kan. Gambar ini, warna ini itu yang ada pada potongan klip yang ada biasanya ini klip ini digunakan pada video film-film pada tahun 1900-an. Oke. Kemudian lanjut yang terakhir yaitu BGR to RGB. Jadi RGB ini adalah palet warna yang terdiri dari 3 warna primer. Apa sih warna primer itu? Yaitu merah, hijau, dan juga biru. Nama RGB ini bahasa kerennya itu ada red, green, dan juga blue. Ya. Oke, ini warnanya. Oke, dari warna aslinya ini
Terlihat dari warna matanya itu warna kuning keemasan, setelah diubah ke RGB, yaitu red, green, blue, ini warnanya. Kenapa yang lain tidak muncul? Itu dikarenakan, warna yang terlalu mencolok di sini adalah warna kuning keemasan, sehingga dia berubah menjadi warna biru, oke? Oke, mungkin, itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai image processing operation. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun, kepada Allah saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.